Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, episode 63-64. Ini adalah, Ye Chen melihat ke dalam tubuhnya, tidak pernah memikirkan kekuatan seperti itu yang masih tersembunyi di tubuhnya. Melihat dari dekat, dia terkejut menemukan ada rune aneh merangkak keluar dari tulang internalnya, seperti pola kutukan, disertai dengan sensasi panas, membakar tubuh, dan kepalanya berdengung. Ada kejutan, dan rasa sakit itu tiba-tiba datang. Perasaan ini lagi, vertigo di kepalanya mengingatkan Ye Chen tentang sebuah adegan di Nether Black Market Inn hari itu. Segera, kekuatan haus darah yang kejam memenuhi tubuhnya. Rasa sakit itu menyebabkan geraman di giginya. Mata Luzi yang mendekat-mendekat, dan dia sepertinya merasakan kekuatan haus darah yang kejam. Buka untukku. Dengan raungan Ye Chen, dengan kekuatan haus darah yang kejam di tubuhnya, dia memaksa penindasan pagoda Reiki Luzi dengan kuat. Woho. Tiba-tiba, tampaknya ada suara kesedihan yang menyedihkan, dan gelombang roh magis keluar dari tubuh Ye Chen. Napas ini sangat haus darah dan dingin, menyapu puing-puing dan kayu di sekitarnya. Dan pada saat ini, wujudnya juga telah berubah secara dramatis. Rambutnya yang gelap dan tebal berubah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mata gelap dan dalam, berlumuran darah, dan sebuah pola ajaib muncul di tengah-tengah alisnya. Dengan penampilan pola ajaib, momentumnya tiba-tiba meningkat. Iblis. Melihat ini, murid-murid Luzi berdiri, dan dia melangkah mundur tanpa sadar. Dengan rasa sakit yang parah, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi memeluk kepalanya, dan pikirannya yang sadar perlahan-lahan diliputi oleh kebrutalan dan pembunuhan yang membuat ketagihan. Pada saat ini, dia benar-benar terlihat seperti iblis yang hebat. Melihat perubahan Ye Chen seperti pergi ke iblis, mata Luzimu kejam dan dia datang dengan pedang. Perubahan Ye Chen terlalu aneh dan membuatnya takut. Dia hanya ingin membunuh Ye Chen sesegera mungkin untuk menghindari meninggalkan masalah di masa depan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan pedang itu menembus udara. Darah berceceran, dan Luzi menembus tubuh Ye Chen dengan pedang. Pada titik ini, Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata merah darah menatap Luzi, menjilat lidahnya, dan menunjukkan senyum aneh. Luzi menggigil dan dipelototi oleh Ye Chen, seolah-olah ditatap oleh iblis, dan tubuhnya dingin dari kepala hingga kaki. Kamu akan membunuhku. Senyum Ye Chen bahkan lebih aneh. Khayalan kejam dan delusi memenuhi benaknya dan membutakan benaknya, tetapi sebagai naluri manusia, Luzi ingin membunuhnya. Dia tidak akan duduk diam. Sebelum menunggu respons Luzi, Ye Chen mengangkat tinjunya dan menendang Luzi dengan satu pukulan. Selama terbang, Luzi memuntahkan beberapa suap darah. Tinju Ye Chen jelas lebih hegemonik daripada sebelumnya. Su diberkati dengan jumlah energi yang keras, dan satu pukulan mematahkan 3 tulang rusuknya. Ketika tubuhnya jatuh, Luzi menghancurkan batu dan matanya penuh kejutan. Kamu bunuh. Dengan raungan nyaring, Ye Chen menggulung roh sihirnya seperti iblis besar. Penindasan. Pada saat kritis, Luzi kembali ditekan oleh Ling Tian, pagoda artefak yang bergerak. Namun, kali ini ia mampu melakukannya dengan kekuatan besar, terutama Ye Chen setelah perubahan bentuk, dan kecepatan juga naik 1 tingkat. Pagoda spiritualnya tidak bisa mengimbangi kecepatan hantu Ye Chen sama sekali. Melihat ini, Luzi muncul, tangannya cepat dicetak, dan lebih dari selusin pendekar berteriak, mengarahkan Ye Chen untuk menembak. Namun, Ye Chen yang bergegas tidak menghindar sama sekali, dan membiarkan pendekar pedang itu memotong boneka darah di tubuhnya. Luzi melangkah mundur tanpa sadar, hanya merasa bahwa roh menghadapi roh jahat bergolak, dan dia merasa bahwa dia tidak menghadapi seseorang, tetapi iblis gila. Bunuh. Raungan itu berdering, dan Ye Chen menepuknya dengan satu telapak tangan. Ketika Luzi melihat ini, Heng Jian ada di depannya. Klik, di tempat, pedang panjangnya dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen, dan bahkan dia terkejut untuk membuang darah. Duan Kuan berarti, meskipun terguncang kembali, Luzi memainkan misteri misterius untuk pertama kalinya. Seperti sekarang, Ye Chen tidak membela, dan tubuhnya dicungkil dari lubang darah. Dan pada saat ini, dia juga melambaikan tangannya lagi, dan menghancurkan darah gila Luzi dengan telapak guntur. Perang sudah kembali. Kali ini, Luzinya yang dipukuli. Ye Chen, yang telah berubah bentuk, tampaknya berada di atasnya dalam hal kecepatan dan kekuatan. Yang paling penting adalah bahwa Ye Chen tidak bertahan sama sekali, dan beberapa hanya menyerang dengan gila dan kemudian menyerang, dan karena dia takut dengan bentuk Ye Chen Mo, dia dengan takut-takut bertarung dari hati, dan kehilangan niatnya karena matahari yang sebenarnya. Dengan pedang Ye Chen mengalir melalui dada dan punggung Luzi, pertempuran ini hanya berakhir. Melihat Ye Chen di depannya, mata Luzi disorot, penuh ketakutan, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Mungkin dia tidak benar-benar menyesalinya sampai saat itu. Dia harus menyesal tidak mengejar Jining Suang dan membunuhnya di Gunung Tandus ini. Apakah kamu ingin melihat siapa aku?
Di hadapan Lu Zi, Ye Chen tersenyum aneh, seolah-olah secara bertahap beradaptasi dengan bentuk sihir ini, membiarkan pikirannya pulih secara bertahap, mengingat balas dendam Lu Zi menghapuskan dantiannya hari itu. Berbicara, dia perlahan melepas topeng kepala hantu, mengungkapkan wajah tampan. Kamu, bagaimana mungkin, aku dengan jelas menghapusmu. Dantianmu, murid Lu Zi membesar, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Biksu Ningqi yang bertempur bersamanya ternyata adalah murid Sekte Zhengyang yang sebelumnya dantiannya dihapus olehnya, dan bagaimana dia memikirkan seseorang yang telah dihapus dantiannya, tidak hanya bisa berlatih lagi, tetapi juga untuk mengubah sihirnya lebih kuat. Semuanya membuatnya tidak bisa percaya. Ye Chen telah memakai topeng kepala hantu lagi, sama seperti wujudnya dengan topeng kepala hantu ini, sama seperti hantu setan dari neraka. Dalam kehidupan selanjutnya, tidak perlu memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Mata Ye Chen dingin, dan campuran ki dan roh jahat sihir dimasukkan ke dalam pedang Cixiao, menghancurkan pembuluh darah Lu Zi. Ketika angin dingin bertiup, Lu Zi jatuh, dan matanya tidak bisa dipercaya. Setelah menghancurkan Lu Zi, Ye Chen membeku sesaat. Dia berdarah, dan dia bertarung dengan Lu Zi, yang menyebabkannya banyak luka. Jika dia tidak membangunkan semacam darah ajaib di tubuhnya, dia akan terbunuh di tempat. Hah, angin dingin yang berkepanjangan meraung dan membuatnya jatuh. Langit dan bumi menjadi sunyi saat ini. Setelah pingsan, Ye Chen, bentuk iblisnya berangsur-angsur hilang, rambutnya yang berwarna darah berubah menjadi hitam asli, roh jahat juga menghilang, dan garis-garis ajaib pada alis berangsur-angsur hilang. Bentuk aslinya dipulihkan. Saya tidak tahu kapan dengkuran datang dari jauh di dalam hutan. Melihat dengan seksama, Jining Xuang, yang menutupi bahunya, mencarinya. Ketika dia melihat Ye Chen dan Lu Zi yang pada akhirnya, dia bergegas datang. Melihat kematian Lu Zi, Jining Xuang terkejut. Lu Zi, yang berada di dunia nyata, sebenarnya dibunuh oleh seorang biarawan di lingkungan kondensat. Berdasarkan pengalamannya, dia pikir sulit untuk menjelaskan semua ini. Mengambil matanya dari Lu Zi, Jining Xuang mendatangi Ye Chen. Masih ada nafas. Melihat dada Ye Chen naik dan turun, Jining Xuang menghela nafas lega. Jika kamu tidak diselamatkan hari ini, aku pasti akan mati. Kata-kata terima kasih sangat diperlukan. Melihat Ye Chen terbaring di tanah, masih mengenakan topeng kepala hantu, Jining Xuang memiliki sedikit rasa ingin tahu. Keingintahuan mendorongnya untuk mengulurkan tangannya, perlahan-lahan menjangkau topeng hantu Ye Chen, mencoba melihat kehormatan dermawannya sendiri. Selamatkan aku, seperti apa rupamu. Namun, tepat ketika Jining Xuang hendak melepas topeng Ye Chen terbangun dan menggenggam pergelangan tangannya tanpa memihak. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen tiba-tiba duduk. Aku hanya ingin melihat kehormatanmu. Jining Xuang sedikit malu segera setelah dibongkar di tempat. Tidak perlu. Ketidakpedulian Ye Chen membuat Jining Xuang entah bagaimana hilang. Setelah bangun, Ye Chen datang ke Lu Zi dan mengambil tas penyimpanan Lu Zi. Bahkan roh giok dan perhiasan yang tergantung di tubuhnya digeledah dan dibersihkan. Setelah melakukan ini, ia menawarkan api sungguhan dan membakar tubuh Lu Zi menjadi abu. Setelah menyelesaikan medan perang dan memastikan bahwa tidak ada jejak yang berhubungan dengan Heng Yuezong, dia memandang Jining Xuang, aku tidak butuh rasa terima kasihmu, aku hanya ingin kamu tidak tahu tentang urusan hari ini, bisakah kamu melakukannya? Jining Xuang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengangguk dengan lembut. Untuk pendekatan Ye Chen, dia mengerti dengan sangat baik, karena kutukan Tian Lei dipindahkan, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Ye Chen adalah murid Heng Yuezong, lebih baik berhati-hati agar tidak menyusahkan Zhongmen. Jangan berhenti di situ. Ye Chen menjatuhkan sepatah kata dan bergerak maju. Menonton Ye Chen pergi, Jining Xuang ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulut batu giok terbuka akhirnya tertutup. Saya tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang baru saja mengambil beberapa langkah, berhenti lagi, melirik Jining Xuang di belakangnya, dan melihat dia jatuh ke tanah, wajahnya pucat, napasnya lemah, dan luka di pundaknya melintas. Dengan cahaya hitam yang beracun, dia berbalik perlahan. Dia masih tidak tahan menanggung kematian mantan kekasihnya di bukit-bukit tandus karena rambut beracun, atau menjadi perut monster. Hanya kali ini, aku tidak akan pernah memiliki hubungan dengannya di masa depan. Ye Chen mengingatkan dirinya sendiri dengan cara ini. Pada malam hari, api unggun menyala di hutan. Ye Chen menggunakan api sungguhan untuk membersihkan tubuh beracun di tubuh Jining Xuang. Kemudian dia duduk bersila di samping api unggun untuk memulihkan lukanya. Selain itu, Jining Xuang mengintip beberapa kali, tetapi Ye Chen tidak bereaksi sama sekali. Ini membuat Jining Xuang semakin frustrasi, ada kecantikan tak tertandingi yang duduk di sebelah Anda, bukankah Anda tenang? Bagaimanapun, Jining Xuang tidak bisa tidak bertanya, kamu, murid Heng Yuezong. Melihat Ye Chen lagi, seperti seorang biarawan tua yang bermeditasi, meskipun dia mendengar pertanyaan Jining Xuang, dia tidak menjawab sama sekali. Melihat Ye Chen tidak menjawab, Jining Xuang berbisik, aku tidak punya arti lain, hanya ingin membayar kembali rahmatmu yang menyelamatkan hidup. Aku berkata, tidak membutuhkannya. Ye Chen akhirnya berbicara, dan tidak ada fluktuasi emosi pada wajah di bawah topeng. Jadi, siapa namamu? Das Knight. Dua kata terungkap dengan dingin, dan Ye Chen memutuskan untuk menutupi identitasnya dengan nama palsu.
Ketidakpeduliannya membuat Jining Xuang memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan dia merasa sedikit tersesat, meninggalkannya tanpa kata-kata, dan ada perasaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, bahwa penyokong penyelamat jiwa di depannya tampak agak aneh baginya. Dia hanya tidak tahu akan seperti apa dia ketika dia tahu bahwa orang yang duduk di depannya adalah mantan kekasihnya. Aku duduk tepat di depan kamu, tidakkah kamu mengenali saya? Bisakah Topeng memotong segalanya? Ye Chen hati itu konyol atau sedih. Semua ini membuktikan satu hal, tidak peduli apakah itu sebelum atau sekarang, Jining Xuang di depannya tidak cukup mencintainya, kalau tidak mereka tidak bisa mengenalinya begitu dekat, apalagi yang bisa ia harapkan dari Ye Chen. Orang yang aku cintai, tidak peduli bagaimana debu merah berubah, aku bisa mengenalinya sekilas, dan mengenali seseorang, bukan dengan mataku, tetapi dengan hatiku, Jining Xuang, nasibmu benar-benar masa lalu. Di bawah topeng, Ye Chen tersenyum sedih dan menutup matanya lagi. Surga dan bumi, sekali lagi menjadi sunyi. Api unggun masih menyala, dan Jining Xuang juga jatuh ke dalam kondisi budidaya. Dan Ye Chen, saat ini sedang menatap tubuhnya dengan mata tertutup. Saat ini, bentuk iblis dalam perang dengan Lu Zi terlalu aneh, yang membuktikan bahwa perubahan di penginapan pasar gelap hantu tidak begitu sederhana. Bagaimana mungkin ada darah di tubuhku? Gumam dalam hatinya, Ye Chen tidak bisa mengetahuinya. Dia memikirkan cairan spiritual dari labu kecil si Jin lagi. Malam itu, dia hanya minum cairan spiritual di dalam untuk memiliki perubahan-perubahan aneh. Tidak ada yang salah dengan minum cairan spiritual sebelumnya. Masalahnya muncul malam itu. Ye Chen tampaknya telah menemukan masalahnya, dan sesuai dengan tebakannya sendiri, mengarahkan jarinya ke ding kecil. Malam itu, ding kecil yang dimasukkan ke dalam labu emas ungu. Ada yang salah dengan cairan itu. Tidak bisakah labu Zijin menyaring sesuatu dari Xiaoding dan melebur ke dalam cairan spiritual, menyebabkan cairan spiritual berubah? Jika ini masalahnya, maka hal-hal yang telah disempurnakan dari Xiaoding tidak boleh dikaitkan dengan sihir. Pada awal ketika Zheng Yangzong mengumpulkan intelijen, dia mendengar beberapa legenda tentang setan. Berbicara tentang iblis, perlu untuk menyebutkan ras misterius dan kuat, ras iblis. Ras setan, yang merupakan ras kuno, masing-masing haus darah dan tiran, terdaftar sebagai setan oleh para biksu yang baik, dan ini adalah ras yang telah berangkat lebih dari satu kali di tanah ini, tetapi entah bagaimana itu adalah sungai yang panjang di tahun-tahun ini. Pukulan itu menghilang. Aku memiliki darah iblis di tubuhku. Benda yang telah disempurnakan di Xiaoding pasti adalah darah iblis. Ini memiliki darah iblis di darahku. Tekanan pagoda artefak ajaib Lu Zi telah membuat iblis di tubuhku terbangun. Ye Chen berpikir keras, dan sepertinya memikirkan semuanya. Setelah berpikir tentang pemikiran tirani dan membunuh yang menelan pikirannya setelah demonisasi, dia merasa sedikit berdebar. Jika pikirannya tertelan, dia pasti akan menjadi pembunuh besar, dan dia tidak ingin kerabat dan saudara-saudaranya dilukai. Hanya ketika dia memikirkan kekuatan yang kuat yang bergulir di dalam setelah demonisasi, dia memiliki kerinduan yang tak dapat dijelaskan. Magic Rod, ini juga kartu as. Berpikir untuk sementara waktu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Di pagi hari, Ye Chen terganggu oleh 3 napas dari jauh, dan perlahan membuka matanya. Melihat langit dari jauh, dia melihat 3 suara datang dari kehampaan yang jauh mengemudikan Chang Hong, dan mereka semua adalah penatua Heng Yuezong, dan Wu Changqing ada di antara mereka. Tampaknya Zheng Yangzong benar-benar ingin membudidayakan Jining Xuang, atau dia tidak akan keluar terlihat seperti ini. Ye Chen bergumam. Wu Changqing dan mereka datang, Ye Chen tahu bahwa dia harus pergi, atau apa yang diperhatikan Wu Changqing adalah hal yang paling tidak masuk akal. Tiba-tiba dia bangun dan menatap langit, dia tidak meninggalkan sepatah kata pun, dan dia harus melesat jauh ke dalam hutan. Tanpa diduga, Jining Xuang bangkit dengan tajam di belakangnya dan menatap punggung Ye Chen. Dia mengerutkan bibirnya, berbisik, dan bertanya, aku akan melihatmu lagi dalam 3 turnamen besar dalam 2 bulan ke depan. Iya, sedikit meludahkan sepatah kata pun, Ye Chen melintas ke dalam hutan yang subur. Melihat punggung Ye Chen, Jining Xuang entah bagaimana tersesat di hatinya. Satu-satunya penyesalan adalah dia tidak bisa melihat kehormatan Ye Chen. 3 bulan kemudian, dia perlu mengidentifikasi masing-masing. Sampai jumpa dalam 2 bulan. Memikirkan 3 kontes besar, Jining Xuang tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum yang menyentuh. Di belakang mereka, Wu Changqing telah mendarat. Ning Xuang, mengapa kamu ada di sini? Melihat Jining Xuang baik-baik saja, Wu Changqing merasa lega. Kamu adalah tubuh roh misterius, tetapi masa depan Zheng Yangzong saya, tetapi tidak ada yang salah. Tidak apa-apa, penatua lain membekukan janggutnya, Tuan telah membuka kolam Xuanling. Setelah membawamu kembali berendam, kamu harus dapat sepenuhnya membangunkan tubuh Xuanling. Ketika saatnya tiba, kultivasi pasti akan meningkat. Tubuh roh misterius itu langka selama 1000 tahun. Setelah 3 bulan turnamen akan diadakan, kamu harus bisa mengalahkan murid sejati Heng Yue dan King Yun. Episode 65-66. Ye Chen menyisakan lingkaran besar, dan setelah perjalanan panjang, dia kembali ke Heng Yuezong. Ketika dia membuka pintu Taman Xiaoling, dia akan membukanya, tetapi dia melihat kekacauan di taman, dan bahkan pohon buah rohani di taman itu ditebang.
Ada apa? Ye Chen bergegas ke kamar dan mendapati bahwa Hua dan Zhang Fengnian tidak ada di sana, bahkan burung roh lang kecil pun pergi. Apa yang terjadi setelah aku pergi? Ada firasat tak terduga di dalam hatinya, Ye Chen melesat keluar dari Taman Xiaoling dan naik ke Heng Yue Lingshan. Tepat setelah mendaki Lingshan, para murid Heng Yue mengarahkan pandangan mereka. Hah? Kamu Chen kembali. Dia bisa dianggap kembali. Bocah laki-laki bernama Hua bisa disiksa dengan menyedihkan beberapa hari ini. Dan Zhang Fengnian dan burung roh itu juga terbunuh setengah mati. Mendengar itu, kepala Ye Chen bersenandung. Dari kata-kata para murid ini, dia telah mendengar bahwa selama periode ketika dia pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan Nether Black Market, Little Spirit Garden berubah. Saya tidak bisa tidak mengatakan bahwa Ye Chen melangkah maju dan menangkap seorang murid, dan mata merah darahnya menatap murid itu. Katakan, apa yang terjadi dengan para pendahulu Hua dan Zhang Feng selama ketidakhadiran saya? Ye Chen menatapnya seperti itu, murid itu ditutupi dengan rambut dan tergagap, itu laki-laki. Qi Hao dari Ren Yang Feng memintamu untuk pergi ke Feng Yuntai, bukan, jadi. Hua dan Zhang Fengnian. Di mana mereka? Ye Chen berteriak keras. Feng Yuntai. Murid itu menunjuk jarinya ke arah Feng Yuntai, Qiyun dari Yang Feng hari ini akan menghadapi Hua. Mencari kematian. Ye Chen sangat marah, melepaskan muridnya, tiba-tiba berbalik, dan meninggalkan Feng Yuntai dengan kecepatan tercepat. Setelah dia pergi, murid itu menghela nafas lega, dan melihat Ye Chen menuju Feng Yuntai, dan bergegas untuk menindaklanjuti. Cepatlah, Ye Chen pergi ke Feng Yuntai. Pertunjukan yang bagus lagi. Feng Yuntai selalu menjadi tempat paling ramai di Heng Yuezong, dan hari ini tidak terkecuali. Pada saat ini, bayangan di bawah Feng Yuntai bergoyang, dan masing-masing dari mereka menatap dua pertempuran di Feng Yuntai. Yang satu secara alami adalah bayi harimau, sementara yang lain, tentu saja, adalah anak lelaki bernama Qiyun. Pada saat ini, perang akan segera terjadi, dan bayi harimau itu memegang tongkat besi hitam untuk melakukan serangan fatal, tetapi Naihe baru saja memasuki latihan segera, dan dia tidak pernah mempraktikkan jenis misteri apapun, sehingga tubuhnya ditutupi dengan bekas luka. Di sisi lain, Qiyun, yang memiliki lebih dari satu keterampilan, menginjak langkah-langkah misterius dan dengan mudah menghindari, dan kemudian ia juga akan secara serius menyakiti bayi harimau. Ia tampaknya tidak serius bermain melawan bayi harimau, tetapi tampaknya dia mempermainkan bayi harimau. Kamu benar-benar lemah dan rentan. Qiyun tertawa sambil tersenyum, mendorongnya keluar dengan telapak tangan, dan menjungkir balikan bayi harimau itu lagi. Ketika dia mendarat, itu sudah genangan darah. Setelah menjungkir balikan bayi harimau, Qiyun mengguncang kipas lipat dengan ringan dan perlahan-lahan berjalan perlahan. Kamu sia-sia, Ye Chen juga sia-sia, tidak berani menerima tantangan Yang Feng, dan bersembunyi menjadi kura-kura. Kamu tidak boleh memarahi kakak laki-lakiku. Hua mengertakkan giginya, masih berdiri dengan kaku, mencengkeram tubuhnya, dan menggerakkan batang besi lagi. Lakukan saja apa yang kamu inginkan, dan masih ingin melukaiku. Qiyun mencibir, memegangi batang besi hitam yang memukulnya di telapak tangannya, dan Ren Hua tidak bisa membebaskan diri tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Turun. Dengan teriakan, Qiyun menendang bayi harimau itu. Sebelum menunggu bayi harimau bangkit, dia menyerang lagi, gas pedang menghantam lutut bayi harimau, dan gas pedang kedua memotong tulang kaki bayi harimau, dan bayi harimau itu dihancurkan menjadi limbah. Sia-sia, Qiyun menginjak wajah Hua dengan satu kaki, mengertakkan gigi, dan tersenyum dengan sembrono, kalian semua sia-sia. Kamu tidak diperbolehkan menghina kakak laki-lakiku. Bayi harimau berjuang mati-matian, memegang kedua tangan kaki Qiyun. Hah. Tapi dua pedang Qi berikutnya memotong dua meridian di lengan Hua. Setelah melakukan ini, Qi Yuncai melihat ke samping ke sisi panggung, di mana ada meja giok, dan Qi Hao, yang duduk di meja, adalah Yang Feng, yang melihat bayi harimau yang cacat dan menunjukkan mendung. Senyum yang kuat, Ye Chen, ini adalah harga yang kamu memprovokasi saya untuk melakukan. Qi Hao Jin tersenyum, saya akan melihat ketika Anda bisa bersembunyi. Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri kehidupan yang Anda pedulikan lebih baik daripada kematian. Bas, kata-kata itu jatuh, dan dengungan datang dari udara. Pandangan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa pedang besi besar dan berat dilemparkan dari jauh, berdengung di udara. Tuhan, seseorang langsung mengenali pedang itu. Ini Ye Chen di sini. Tian Yan membuka jalan sebelumnya, dan tuannya harus muncul kemudian. Kuang Xiao, dengan suara Tian Song Jianyu memasukkan Feng Yuntai, sosok bergegas Ye Chen datang ke mata semua orang. Dia datang dalam angin kencang, dan setelah 7 atau 8 kaki, Ling Tian melompat ke situasi. Bayi harimau. Tanpa penundaan, dia melompat maju ke arah bayi harimau, menatap bayi harimau yang berlumuran darah, hatinya seperti teriris. Kakak, kamu sudah kembali. Darah di mulutnya terus mengalir, wajahnya menjadi kabur, matanya yang besar menjadi kabur. Mengapa kamu begitu bodoh? Ye Chen memegang Hua di tangannya, telapak tangannya menempel di punggungnya, dan kegilaannya yang menyebalkan mengalir ke tubuhnya, membantunya memperbaiki penjara yang rusak dan melindunginya dengan lemah. Detak jantung. Mereka mengikat Kitty Hawk dan kakek, dan menghinamu sebagai kura-kura. Aku tidak membiarkan siapapun menyakiti mereka, juga tidak ada yang bisa menghinamu. Kakak, mendengar itu Ye Chen sakit.
hati, penuh dengan menyalahkan diri sendiri, dan itu adalah kesalahannya. Jika bukan dia, bagaimana bisa Hua dan Zhang Fengnian menjadi begitu diganggu? Ye Chen, deru penonton berteriak, Qi Hao sudah bergegas ke panggung seperti serigala, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama. Ye Chen tidak bergerak, dia masih merawat bayi harimau. Meskipun dia tidak bisa menghentikan pembunuhan Qi Hao, tetapi dibandingkan dengan Qi Hao, dia peduli tentang bayi harimau di tangannya. Melihat Ye Chen mengabaikan dirinya sendiri, Qi Hao sangat marah, dan segera menembak, memukulnya dengan satu telapak tangan. Ye Chen tidak tergerak, dan dia menghantam telapak tangan Qi Hao. Ada saat darah meluap dari sudut mulutnya. Dia tidak ingin menunda perawatan bayi harimau karena tindakan ekstra. Aku ingin melihat kapan kamu bisa membawanya. Qi Hao melambaikan tangannya dengan panik, dan angin kencang menghantam punggung Ye Chen, dan batuk darah Ye Chen adalah mulut yang besar. Melihat ini, mata sengit Qi Hao memancarkan cahaya dingin, membunuh. Hah, membunuh pedang dan mengeluarkannya, dia menebas penutup roh surgawi Ye Chen, jika pedang ini ditebas, Ye Chen tidak memiliki kehidupan. Tentu saja, pada saat ini, pelangi panah menembak jatuh. Arrow Hong cepat dan berkedip. Pound, suara tabrakan logam tiba-tiba terdengar, dan panah panjang tiba-tiba ditembak membuka pedang yang hendak dibelah Qi Hao. Kamu sial, kamu anjing gila. Suara kutukan itu segera terdengar, dan Xiong Er, yang memiliki busur panjang, entah dari mana, dan dia sepertinya tidak pernah menyetem. Pada saat ini, wajah kecilnya yang gendut terbuka. Warna kemarahan, tidak mungkin menemukan kematian, teriak Qi Hao. Cepat atau lambat untuk menemukan akunmu. Xiong Er berkata dengan dingin, keluarga Xiong dan keluarga Qi memiliki dendam, musuh bertemu dengan kecemburuan, Xiong Er tentu saja tidak akan sopan. Tapi dia datang ke sisi Ye Chen untuk pertama kalinya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa dia memasukkan pil ke dalam mulut Hua. Maaf, aku baru saja kembali ke Zhongmen. Sambil menanamkan ki ke tubuh Hua, Xiong Er berkata meminta maaf kepada Ye Chen, jika dia tidak membawa Ye Chen ke pasar gelap dunia bawah, Hua mereka tidak akan diganggu. Kita bersaudara, di mana kata ini? Kata Ye Chen, setelah mengambil kembali telapak tangan yang tertempel di punggung bayi harimau, bawalah untuk merawat bayi harimau, aku pergi untuk menghancurkan bibrida itu. Xiong Er mengangguk, memadatkan awan dengan kinya, dan menyeret bayi harimau dari panggung. Di atas panggung, Ye Chen telah berbalik, mengambil tubuhnya sebagai pusat, matanya penuh kecepatan cepat, dan banyak orang menggigil di tempat kejadian, hanya merasa bahwa ada angin dingin menderu di sekujur tubuhnya. Di mana Xiao Ying dan para pendahulu Zhang Feng? Ye Chen pertama kali menanyakan keberadaan Zhang Fengnian dan Xiao Ying sebelum mereka mulai. Aku terbunuh. Karena aku tidak ingin mengatakannya, aku akan memukulmu. Tiba-tiba, dia berteriak keras, momentum kuat Ye Chen meledak, meniup rambut hitamnya ke seluruh langit. Oke, ini sangat kuat. Para penonton yang menyaksikan adegan itu terkejut. Bang, Ye Chen memecahkan batu tulis biru di bawah kakinya dan membunuh Qi Hao seperti binatang buas. Bunuh, Qi Hao berteriak, dan ada kondensat samar di jari telunjuknya, dan dia menunjukkan. Apa yang tidak dia harapkan adalah bahwa Ye Chen bahkan tidak menghindar. Hah, bahu Qi Hao keluar dari gua darah, tapi dia seperti singa dan membunuh Qi Hao di depannya, dan memukulnya dengan keras dengan pukulan. Hah, Qi Hao memuntahkan darah, dan mulutnya yang penuh dengan gigi dimuntahkan lebih dari setengah, wajahnya bahkan terdistorsi oleh Ye Chen. Ah, Qi Hao mundur, Qi Hao berteriak histeris, bagaimana dia bisa berpikir bahwa setelah dia ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, dia masih dipukuli dengan cara yang menyedihkan, dia adalah orang yang bangga akan surga, dan segala sesuatu pada saat ini memberinya kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masuk akal, aku tidak percaya. Qi Hao beredar dari kepalanya, tubuhnya berguling-guling, berkumpul di telapak tangannya, mengumpulkan cetakan telapak tangan yang mendominasi, dan bergegas ke Ye Chen. Ben Lei, Ye Chen tidak mundur, Ben Lei bertemu dengan telapak tangan yang kuat. Boom, ledakan udara terdengar, dua telapak tangan bermusuhan, Qi Hao meludahkan darah kembali, memukul puncak, masih dikalahkan dengan rapi, melangkah bolak-balik, setiap langkah akan memecahkan lempengan batu biru di bawah kakinya. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Berperang melawan satu sama lain, Qi Hao di dinasti Yuan telah mengalahkan begitu sederhana. Apakah Ye Chen iblis? Aku belum melihatnya dalam beberapa hari. Bagaimana ini bisa? Tapi di mana mereka tahu, setelah menerobos ke 8 berat Ningqi, Ye Chen sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Zenyang Realm. Bahkan jika jalur sihir tidak dibuka, orang biasa tidak bisa memenangkannya. Bang, selama percakapan, Qi Hao di atas panggung ditendang keluar lagi oleh Ye Chen. Katakan, di mana mereka? Ye Chen sangat pembunuh, rambut hitamnya berkibar dan dia menuju Qi Hao. Dibunuh olehku. Wajah Qi Hao kabur dalam darah dan daging, seperti hantu, Ye Chen ingin tahu, tapi dia tidak akan memberi tahu Ye Chen. Sangat bagus. Ye Chen mendengus dingin, menginjak langkah misterius Shou Ying Tousan Fantasy, membunuh seketika, dan melambaikan tangannya adalah telapak guntur lainnya. Hah, Qi Hao memuntahkan darah lagi dan dipukuli dan terbang keluar. Tubuh yang jatuh memecahkan celah di platform pertempuran. Hahaha, haha, saya tidak pernah berpikir bahwa setelah dia merangkak, dia bahkan tertawa seperti orang gila. Ye Chen, hari ini, kamu akan mati.
Mendengar bahwa mata Ye Chen tertegun, dan dia merasakan punggungnya merinding, dan kekuatan yang membuatnya semua tertegun dengan cepat pulih. Nak, ini kutukan guntur langit. Xiong Er mengingatkan dengan tergesa-gesa di bawah. Kutukan guntur langit. Bukankah duel Feng Yun dilarang menggunakan kutukan Tianlei? Keberanian Qi Hao. Bukankah dia takut dengan Sang Si Zongmen? Kamu tahu kentut, tuannya adalah yang pertama Ren Yang Feng, dan dia juga anak dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Di belakang panggung sangat sulit. Ye Chen itu kurang ganas kali ini. Boom! Raungan di panggung mengganggu semua diskusi. Kekuatan kutukan Tianlei luar biasa, ada kekuatan peledakan batu dan gunung, dan seluruh platform pertempuran ditutupi dengan debu bergulir. Ye Chen, begitu Xiong Er berubah, dia bergegas ke panggung, tetapi berhenti sesaat setelah mengambil langkah. Saya melihat, di antara asap yang mengepul, sosok yang samar berdiri, lalu berjalan perlahan dan mantap. Ini, para penonton penuh dengan ketakutan. Itu petir, bukankah mereka mati? Dia benar-benar menolak kutukan Tianlei dengan kaku, apakah dia benar-benar setan? Itu, tidak mungkin. Qi Hao di panggung melihatnya, dan memandang Ye Chen yang keluar perlahan dengan mata yang luar biasa. Dia tahu kekuatan kutukan Tianlei, bahkan jika dia tidak bisa menahan ledakan kutukan Tianlei. Namun, Ye Chen, yang berada dalam kondisi kehidupan yang kental, menentang. Nak, kamu sombong, tinju Xiong Er berteriak dengan penuh semangat. Dengan semua perhatian, asap itu secara bertahap menyebar, Ye Chen, yang berlumuran darah, perlahan-lahan berjalan keluar, di belakangnya adalah serangkaian jejak kaki berwarna darah. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat wujudnya yang menyedihkan pada saat ini. Dia tidak memiliki bentuk manusia, kainnya mengamuk dan berlumuran darah. Seluruh orang yang berdarah, terutama bagian belakang, kabur dengan daging dan darah karena ledakan kutukan Tianlei, dan dia masih bisa melihat tulang-tulang darah yang terbuka. Pada saat ini, dia sama menakutkannya dengan surah merangkak keluar dari neraka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Suara Qi Hao memecahkan duka di tempat kejadian, betapa tidak mau percaya segala sesuatu di depannya. Hah! Nyanyian pedang panjang terdengar tiba-tiba, dan sebaliknya Ye Chen telah menyerang dengan pedang Cixiao di tangannya. Dia tidak menggunakan cara lain, tetapi melawan Thunderbolt dengan kaku, semuanya dikaitkan dengan dagingnya yang sombong, atau hanya mantra Thunderbolt yang akan cukup untuk membuatnya hancur berkeping-keping. Hah! Meskipun sangat rusak, kecepatan Ye Chen masih misterius dan aneh, dan pedang Cixiao sangat kuat, meninggalkan darah di tubuh Qi Hao. Qi Hao meraung. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ye Chen bisa menahan kutukan guntur hari berikutnya, dan dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Ye Chen yang bahkan setengah mati tidak bisa mengalahkannya. Namun, tidak peduli seberapa enggan dan menderu dia masih tidak bisa menghentikan ofensif Ye Chen yang sombong. Boom! Dengan raungan lain, dia dicengkeram oleh satu kaki Ye Chen dan jatuh dengan keras di platform pertempuran. Platform pertempuran keras itu dihancurkan menjadi sosok manusia oleh tubuhnya, dan seluruh organ internal terguncang keluar dari tempatnya. Gigitan darah lainnya diludahkan, dan ada fragmen kecil organ internal di dalamnya. Qi Hao mengalahkan kali ini lebih teliti daripada terakhir kali. Di mana kamu menyembunyikan mereka? Ye Chen memegang kerah Qi Hao di satu tangan, dan Qi Hao, yang hampir lumpuh, terangkat. Aku tidak akan memberitahumu. Qi Hao tersenyum mengerikan, dan tidak akan menjadi anak dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan, pada saat ini itu bukan ketangguhan biasa. Sangat bagus, Ye Chen mencibir. Dengan cipratan darah, Ye Chen Seng yang kejam merenggut lengan Qi Hao. Desis. Suara pendingin udara ada di mana-mana, dan bahkan Xiong Er, yang berada di atas panggung, tidak dapat menahan diam-diam menelan air ludah, diam-diam mengatakan bahwa Ye Chen panas. Pertempuran badai hari ini mungkin adalah yang paling berdarah yang terlihat oleh mereka yang hadir. Susi tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan merobek salah satu lengannya. Qi Hao mengambil waktu sebentar, dan mengikuti raungan yang menyakitkan. Katakan, di mana orang itu? Mata merah darah Ye Chen menatap Qi Hao. Jika Qi Hao tidak mengatakannya, dia tidak keberatan merobek lengan Qi Hao yang lain lagi. Jika dia tidak mengatakannya, dia mungkin akan membunuh Qi Hao di tempat. Naga itu tidak memiliki skala untuk disentuh, Qi Hao benar-benar menyentuh garis bawahnya, dan dia terpana oleh amarah, dan dia siap untuk menguburnya dengan Qi Hao. Tentu saja, pada saat ini, paksaan yang kuat melanda dari jauh, menutupi seluruh medan perang, dan Rao Ye Chen dihancurkan untuk sementara waktu. Susi, berani. Minuman dingin berdering dari dekat ke jauh, diikuti oleh pembunuhan dingin. Saya melihat bayangan gelap melintas di atas hantu-hantu di medan perang, transformasi yang cepat dari sosok itu, melihat lebih dekat, bukankah itu orang yang nyata pertama dari Ren Yang Feng? Episode 67-68. Su terlalu memaksa dari Taoist King Yang, Ye Chen memuntahkan darah. Biarkan haur, Taoist King Yang berteriak keras, momentum kuat langsung mengunci Ye Chen. Elder, duel melawan pihak ketiga dilarang, apakah Anda ingin mengabaikan aturan pintu? Ye Chen tidak rendah hati, dan menatap langsung pada Taoist King Yang. Karena ia telah memprovokasi seorang Gehong, ia tidak peduli memprovokasi orang lain. Untuk berkhotbah Ye Chen, cahaya dingin melintas di mata Taoist King Yang. Dia tidak berani melakukan perubahan,
karena hubungan Qi Hao di tangan Ye Chen terlalu besar, tapi itu adalah anak-anak dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Jika ada yang salah di bawah kursinya, masalahnya tidak akan kecil. Dia akan menilai situasinya, dan segera mengambil tas penyimpanan dari lengannya dan melemparkannya ke tanah. Shen berkata, bukankah kamu hanya menginginkan batu roh? Aku akan memberikannya kepadamu dan membiarkan aku pergi. Ye Chen melirik tas penyimpanan di tanah dan mencibir, Penatua, apakah Anda tahu kejahatan besar yang dilakukan murid-murid Anda? Hanya 1000 batu roh yang ingin menebus hidupnya, maka hidupnya terlalu rendah. Sekarang, dosa besar, Taois Qingyang berkata dengan dingin, saya ingin mendengar kejahatan pembunuhan apa yang telah dilakukan murid-murid saya. Pertikaian Feng Yun dilarang menggunakan kutukan guntur langit, dan kasus ini adalah kejahatan berat dosa 3 juga. Ye Chen mendaftarkan 3 kesalahan, lalu mencibir dan menatap Tao Qingyang, Elder, ada yang cukup untuk menyembuhkan kematian Qi Hao. Apakah Anda berpikir bahwa 1000 batu roh yang Anda berikan kurang lebih? Kamu, Taois Qingyang hendak melakukan serangan di tempat, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menekan, dengan dingin, Ye Chen, kamu tahu identitas Qi Hao. Keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Ye Chen tersenyum pada Taois Tao, tapi bagaimana, begitu dia memasuki Heng Yue, dia harus mematuhi aturan Heng Yue, bahkan jika Kaisar Laozi datang dan melakukan kejahatan besar Zongmen, tidak mungkin lolos dari sanksi. Taois Qingyang itu benar-benar marah. Bagaimana dia bisa berpikir Ye Chen sangat berminyak dan asin, tetapi demi keselamatan Qi Hao, dia menekan dengan kaku, apa yang kamu inginkan? Biarkan anak magangmu memberitahunya di mana harus menyembunyikan pendahulu Zhang Feng, dan, jika dia ingin menebus hidupnya, ambil 100.000 batu roh, kalau tidak kamu bisa memberitahu keluarga Qi di Nanjiang untuk mengumpulkan mayat Qi Hao. Aku Ye Chen bisa mengatakan, dia bisa melakukannya. 100.000 batu roh. Singa Ye Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan benar-benar mengejutkan orang-orang di bawah, tetapi itu tidak selalu cukup untuk mendapatkan angka astronomi yang cukup. Ini terlalu kejam. Apakah kamu memiliki lebih banyak? Xiong Er mencibir, aku merasa kurang jika aku membeli kehidupan 100.000 batu roh. Elder, bagaimana menurutmu? Di atas panggung, Ye Chen tersenyum pada Tao Qingyang. Ye Chen, tetap di garis untuk segalanya, apakah Anda tahu apa akibat dari tindakan Anda hari ini? Suara Taois Qingyang menjadi lebih dan lebih dingin, dan cahaya dingin di matanya berkedip-kedip tanpa disamarkan. Aku baik, dan para penatua bisa mengambilnya kapan saja mereka mau. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu dulu, Taois Qingyang berteriak keras, mengubah tangan besarnya, dan menghancurkan Ye Chen di udara. Tentu saja, pada saat ini, momentum yang kuat datang dari satu arah, diikuti oleh suara dingin yang bergema di tengah malam, Qingyang, apakah Anda juga mengabaikan aturan pintu Heng Yue? Tao Ji, apakah kamu ingin melindungi gangster ini? Taois Qingyang menatap dingin di satu sisi. Beras bisa dimakan tanpa pandang bulu, tetapi kata-kata tidak bisa diucapkan tanpa pandang bulu. Dao Jie tersenyum, memang benar bahwa Qi Hao pindah ke Feng Yuntai dan menggunakan kutukan Tianlei, dan memang benar bahwa makhluk roh sektarian hancur untuk menangkap gunung, tetapi bagaimanapun juga, saya adalah satu generasi dengan Anda dan dapat dianggap sebagai penatua Heng Yue, Anda memukulinya setengah mati, dosa ini tidak dapat disangkal. Jika 3 dosa besar ini berkaitan dengan aturan pintu, Anda berpikir Qi Hao apakah ada peluang untuk selamat? Petik 2. Kamu, menurut ekspresi Ge Hong hari itu, Taois Tao itu tidak dapat berkata-kata dan tidak dapat berkata-kata. Mengatakan bahwa murid-muridmu begitu berani, kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki tanggung jawab sebagai guru. Perkataan Taoisme terdengar lagi, dan ada juga makna berkhotbah dalam kata-kata. Satu kesombongan dan satu kesombongan. Oke, tepuk tangan. Ada juga beruang harta hidup 2 di tempat kejadian, yang sangat renyah dengan kedua tangan kecil berdaging ini. Melihat Taois Qingyang lagi, diberitakan oleh Tao Jie, wajah tuannya langsung menjadi panas. Berbicara tentang dia dan Dao Jie, mereka dianggap sebagai teman sebaya. Karena begitu diberitakan adalah hal yang sangat memalukan baginya, tetapi Dao Jie dibenarkan, kesombongan Qi Hao, dan bahkan menyebabkan bencana hari ini, dia melakukan ini Tuan tidak punya tanggung jawab. Memang benar bahwa Tuan memimpin pintu dan berlatih secara pribadi, tetapi itu benar-benar memalukan untuk mengajar murid seperti itu. Mengambil napas keras, Taois Qingyang sekali lagi menekan kemarahan di dalam hatinya, dan melemparkan tas penyimpanan ungu di tanah, lepaskan saja. Ye Chen tidak segera melepaskannya, tetapi mengedipkan mata pada Xiong Er di bawah panggung. Memahami, Xiong Er mau melompat ke platform pertempuran, mengambil tas penyimpanan di tanah, membuka dan melirik ke dalam, dan kemudian mengangguk pada Ye Chen, 100.000 batu roh, tidak lebih, tidak ada lagi lebih sedikit. Petik 2. Ini dia, para murid yang menyaksikan dari bawah menyaksikan detak jantung satu sama lain, 100.000 batu roh, sejauh yang mereka ketahui, mereka bahkan tidak bisa memikirkannya. Tidak membiarkan orang pergi, teriak Taois Qingyang. Muridmu belum memberitahuku di mana pendahulu Zhang Feng. Ye Chen mengangkat bahu, paru-paru Taois Qingyang semua meledak, dan aura menghantam Qi Hao yang pingsan segera. Kekuatan eksternal memasuki tubuh, Qi Hao perlahan membuka matanya. Di matanya, dia melihat Tao Qingyang, dan dia segera melihat sedotan penyelamat, Tuan, selamatkan aku.
Banting. Taois Qing Yang yang marah segera melambaikan lengan bajunya dan menamparkan Qi Hao di udara. Di mana, Zhang Fengyan, kamu sembunyikan? Qi Hao mendengkur dengan tamparan, dan setelah reaksi datang, dia berkata tanpa sadar, di gunung belakang. Setelah itu, dia pingsan lagi. Kamu bisa membiarkannya pergi sekarang. Mata dingin Qing Yang Tao menembak langsung ke Ye Chen. Ge Hong menjadi bahan tertawaan terbesar di Feng Yuntai hari itu. Sebagai kursi pertama Ren Yang Feng, dia tidak terlalu sering menonton lelucon. Hari ini, dia lebih rendah dari Ge Hong, dia telah kehilangan lebih banyak orang dan kehilangan wajahnya, dan semangat kompensasi lebih dari 100 kali lipat dari Ge Hong. Kali ini, dia akan diejek oleh dua puncak lainnya. Sudah, itu baik untuk dikatakan. Ye Chen melakukannya dengan baik, masih tidak bermaksud membiarkan orang pergi, tetapi mengedipkan mata pada Xiong Er lagi. Dia dulu berhati-hati. Qi Hao mengatakan bahwa Zhang Fengyan telah disembunyikan di Haosan. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah, dan siapa yang tahu apakah Zhang Fengyan mati atau hidup. Sebelum itu, dia harus mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Memahami, jika Xiong Er dan Ye Chen memiliki pemahaman yang diam-diam, satu tatapan akan mengerti segalanya. Seseorang memutar tubuh montok, dan ia nyaner berlari ke gunung belakang. Penatua, jangan salahkan aku. Selalu baik untuk berhati-hati. Ye Chen tersenyum pada Tao Qing Yang. Kamu sebaiknya berharap bahwa senior Zhang Feng masih hidup. Kamu sebaiknya ingat apa yang terjadi hari ini, seseorang akan datang kepadamu untuk melikuidasi. Kata-kata Qing Yang Tao tidak menutupi. Buruk, menginginkannya, ambil kapan saja. Xiong Er segera kembali, tetapi juga membentuk awan, menyeret Zhang Fengyan dan Xiao Ying yang pingsan. Melihat bahwa mereka masih memiliki napas, Ye Chen menghela napas lega, tetapi setelah melihat noda darah pada Xiao Ying dan Zhang Fengyan, matanya ditutupi dengan cahaya dingin. Muridmu, bawa pergi. Su sangat marah sehingga Ye Chen melemparkan Qi Hao langsung ke tanah, sehingga Qi Hao, yang pingsan, mengeluarkan darah lagi, dan bahkan jika dia mengambilnya kembali, sebagian besar dari mereka berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Kamu benar-benar menyinggung perasaanku. Taois Qing Yang akhirnya memberi Ye Chen tatapan dingin, lalu mengambil lengan bajunya dan membawa Qi Hao pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk memasukkan lengan Qi Hao yang sobek ke lengan bajunya. Setelah Taois Qing Yang pergi, Ye Chen memuntahkan darah, dan tubuhnya jatuh. Sulit untuk menolak kutukan Tian Lei, keabadian beruntung, dia bisa tinggal bersama Tao Qing Yang begitu lama. Ye Chen, Xiong Er sudah melompat ke peron dan menyeret Ye Chen menanam. Pertempuran hari ini di Feng Yuntai menyebar ke Heng Yue Zong lagi. Keberanian dan kesombongan Ye Chen menjadi pembicara murid-murid Heng Yue setelah makan malam. Murid magang ini benar-benar terkenal. Selain itu, ketika banyak murid berbicara, mereka juga akan melihat puncak Tianyang. Berbicara tentang 3 puncak utama gerbang luar, Ye Chen sudah memprovokasi 3. Apakah yang berikutnya adalah puncak Tianyang? Tidak, Ye Chen, meskipun berani, tidak pernah terpancing. Kurasa begitu. Aku mengandalkannya, menahan kutukan badai petir. Setelah mendengar laporan para murid dari Yang Feng, bel pertama Yang Feng pada hari yang sama, itu tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Tuan, jangan bicara, itu menyakitkan. Zhong Laodao mencengkeram hatinya dengan keras, seorang penyihir yang bisa menahan kutukan abadi Lei. Pada malam hari, Ye Chen duduk sendirian di kamar. Misteri tubuh pemurnian tandus telah beroperasi untuk waktu yang lama, dan asap hijau menyembur dari punggungnya. Tubuh penyulingan tandus, tulang-tulang pemurnian dan penggalian tulang, penempaan urat-urat dan membangun pembuluh darah, jantung terbakar dan darah dingin, dan derma brasing dan pengarsipan daging. Pada saat yang sama dengan tubuh pemurnian, daging busuk di punggungnya dibuang, dan daging serta darah baru terus mengikutinya. Ini memang cara yang baik untuk pulih dari cedera pemahaman Ye Chen tentang tubuh tandus menjadi lebih dan lebih menyeluruh. Larut malam, tidak tenang. Orang-orang yang selalu berselisih, Taoyang Qing Yang pertama Yang Feng dan Ge Hong pertama di Yang Feng bertemu bersama di gunung spiritual. Kenapa, kamu tidak akan ingin membunuh Ye Chen? Ge Hong memandang Tao Qing Yang dengan penuh minat, diam-diam kamu juga memiliki hari ini, hari itu kamu membaca lelukonku, dan sekarang kamu lebih besar dari yang aku hilangkan. Ringan hati, wajar jika generasi muda akan kembali untuk menemukan tempat mereka, kata Qing Yang Tao dengan dingin. Maksudmu, kamu dan 2 puncakku bersatu. Murid-murid yang sedang retret membiarkan mereka pergi. Bahkan jika Ye Chen kuat, dia tidak tahan dengan tantangan konstan dari kamu dan 2 murid kami. Ye Chen duduk selama 3 hari. Selama periode itu, Xiong Er datang beberapa kali dan melihat bahwa dia masih dalam pemulihan, jadi dia tidak repot-repot. Dia hanya mengirim ramuan untuk menyembuhkan Zhang Fengyan, dan dia melanjutkan meridian bayi harimau yang rusak dengan metode rahasia. Pada malam hari keempat, Ye Chen memuntahkan udara yang suram, dan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, cedera di punggungnya telah sepenuhnya pulih di bawah pemulihan tubuh tandus yang sombong, dan otot serta tulang baru lebih fleksibel daripada sebelumnya. Ini sangat liar dan sombong. Menggoyangkan tubuh yang sedikit kaku, dia mendorong pintu keluar ruangan. Di kebun, bayi harimau masih berkeringat dan menari dengan tongkat besi, tanpa kelelahan. Melihat Ye Chen melangkah keluar dari pintu,
Hua buru-buru menerima gaya tongkat. Saudaraku, bagaimana Anda bangun, cedera Anda? Tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum sedikit, lalu mengambil gulungan itu dari lengan dan menyerahkannya kepada bayi harimau. Setelah menerima gulungan, Hua melirik. Matanya tiba-tiba berseri, misteri tongkat. Metode tongkat sulit untuk diperbaiki, dan metode misterius tongkat itu lebih sulit ditemukan. Kamu menggunakannya terlebih dahulu, dan aku akan menemukannya untukmu nanti. Melihat bayi harimau yang bahagia, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh kepala kecilnya. Singkatnya, ketekunan dapat menebusnya. Hua mengangguk cepat-cepat, semua yang saya ingat dari kakak, saya akan bekerja keras, saya tidak akan mempermalukan kakak. Pergilah beristirahat, berlatih lagi besok, oke? Hehehe. Hua baik dan jujur, dan berlari ke kamar memegang gulungan dan batang besi hitam. Aku khawatir kegembiraan ini harus tidur sepanjang malam. Setelah bayi harimau pergi, Ye Chen mengeluarkan tas penyimpanan Lucy. Setelah kembali begitu lama, dia tidak hati-hati memeriksa apakah ada bayi di dalamnya. Dia mengambil tas penyimpanan terbalik, dan semua isinya ditumpahkan olehnya. Bukan orang kaya biasa, itu adalah tekad Ye Chen, dan hanya bisa menghela nafas. Dalam tas penyimpanan Lucy, tidak perlu untuk mengatakan batu spiritual, cairan spiritual, dan alat ajaib, dan jumlahnya bukan jumlah yang kecil. Jumlah batu spiritual telah mencapai hampir 200.000. Sisanya aneka dan menambahkan hingga 30 batu multiroh. Namun, untuk kekecewaannya, dia tidak menemukan misteri atau latihan, dan mengeluarkan labu emas ungu, dan dia tidak menangkap harta aneh apapun. Terima begitu kamu melihatnya. Ye Chen menghela nafas, membawa pergi Ling Xi Ling Ye dan hal-hal lain-lain, satu-satunya artefak yang tertinggal. Setelah mengeluarkan pedang Cixiao, Ye Chen menempatkan pedang Cixiao bersama dengan artefak roh itu, lalu membungkusnya dengan api sejati, dan menyatukan esensi artefak roh itu ke dalam pedang Cixiao. 3 jam kemudian, dia menarik api sejati. Lebih banyak esensi disempurnakan, pedang Cixiao menjadi lebih tajam, dan di tangan, suara melolong masih terdengar. Pedang yang bagus. Aku tertawa terbahak-bahak, Ye Chen melangkah keluar, menari dengan pedang Cixiao di tangannya. Dalam benaknya, metode serangan dan formasi pedang Tianyin muncul, dan susunan pedang digerakkan dengan susunan formasi serangan pedang. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Dengan pemahaman 9 jam terakhir, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pembentukan serangan dan formasi pedang. Meskipun formasi pedang hanya memiliki bentuk awal, ia memang telah mengambil langkah pertama dan membutuhkan banyak latihan di masa depan. Begitu fajar menyingsing, setumpuk kecil daging segar memasuki Taman Xiaoling. Aku mengandalkan. Xiong Er melihat Ye Chen, yang masih hidup dan sehat. 4 hari yang lalu, jangkrik itu hanya setengah mati dengan petir. Sekarang cederanya tidak hanya pulih, tetapi juga ibunya melahirkan hidup dan mati. Xiong Er memiliki dorongan kuat, yaitu mempelajari potongan daging dari Ye Chen. Penelitian. Kamu adalah binatang buas. Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah, wajah Xiong Er luar biasa. Jangan katakan itu, aku akan bangga. Ye Chen menggaruk kepalanya, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Xiong Er. Sekarang, pinjam batu rohmu, kembalikan itu kepadamu, jangan mencarinya. Saya menginginkannya. Mengapa hanya ada 300.000, bukankah ada bunga? Apakah ini masalahnya? Persetan. Xiong Er tidak datang untuk mengobrol dengan Ye Chen, melainkan sepotong gulir misterius di lengan Ye Chen. Yang Finger. Meskipun hanya sekilas, Ye Chen masih melihat sekilas 3 karakter besar di gulungan. Bukankah itu jari Xuan Suyiyang yang difoto oleh keluarga beruang di pasar gelap yang gelap beberapa hari yang lalu? Tiba-tiba, Ye Chen menggosok tangannya dan matanya menjadi jernih. Mau belajar. Ekspresi malu Xiong Er. Sial, lalu menantu perempuanku mencuci meridian. Ada di tanganku, kata Ye Chen, dan tangannya langsung menuju ke tangan Xiong Er, dan dia dengan sadar menghancurkan gulungan jari kuno, dan kemudian menyelinap ke dalam ruangan. Kembali di kamar, Ye Chen tidak sabar untuk membuka gulungan Yangzi. Memperbaiki ki sejati Xiang dan mengumpulkan 1 jari berarti 1 yang. Di matanya, dia melihat garis besar. Waktu untuk pemahaman adalah berikutnya. Metode 1 jari yang tidak rumit. Garis besar umum telah mengatakan bahwa itu adalah untuk melatih yang sepenuhnya, dan kemudian menyerang dengan 1 jari. Lubang itu menembus gaya. Sekali dalam suatu pencerahan, Ye Chen akan melupakan waktu. Kali ini datang ke malam hari. Di bawah cahaya lilin yang bergoyang, Ye Chen perlahan-lahan menutup gulungan. Fingering adalah tentang kondensasi dan ledakan seketika, dan itu sangat terkompresi. Begitu pecah, kekuatannya tidak tertandingi. Bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak bisa tidak memikirkan banyak perang sebelumnya, tetapi siapapun yang bisa menggunakan jari dapat dengan mudah membasahi lubang darah di dalam dirinya, yang membuatnya penasaran tentang metode misterius penjarian. Sekarang saya telah melihat hukum jari yang sangat bermanfaat. Berpikir untuk dirinya sendiri, dia menjadi tenang, memindahkan Danhai Zenki, dan membiarkan api yang sebenarnya menjadi marah ke Xiang Zenki, dan kemudian dengan cepat mengumpulkan Xiang Zenki di jarinya sesuai dengan metode jari yang. Lihatlah jari-jarinya lagi, karena pengumpulan energi sejati Xiang membuat jari-jarinya cerah, aura cahaya mengalir, dan jejak api yang melekat padanya.
Iya, Ye Chen memandang jari-jarinya, dan senyum muncul di sudut mulut Ye Chen. Tidak sulit bagi jari untuk mencungkil lubang darah di tubuh. Dengan pikiran, dia merobek Xiang Zhenqi, lalu berbalik dan melompat keluar dari ruangan. Teana ada di tangannya, dan dia berdenyut sangat dekat, udara yang mengenai tubuh pedang besar itu tumpul dan berdengung. Kuang Xiao, memasukkan langit ke tanah, ia bergerak dengan seluruh energinya, berkumpul di telapak tangannya, dan guntur terdengar selama waktu ini. Ben Lei, cetakan telapak tangan sombong dan kuat, udara menderu mengaum, berbalik, dan mengguncang pukulan gunung, yang membuat tubuh meregang dengan baik. Setelah itu, Xiao Qi ungu bernafas melalui dinding. Jari Yang, akhirnya, dengan pikiran, dia cepat-cepat mengerahkan keki yang sebenarnya, berkumpul di atas jari-jarinya, dan menunjuk ke sebuah batu keras tidak jauh dari sana. Batu itu tetap tak bergerak, tapi seperti tahu, Ye Chen dengan mudah mencungkil lubang kecil dengan ketebalan jari. Biarkan angin dan ombak meraung, aku hanya akan menembus langit. Episode 69-70. Ye Chen, aku menunggumu di Feng Yuntai. Hari berikutnya, Tiangang Liang Heng Yuezong Feng Yuntai mendengar suara seperti itu. Feng Yuntai akan mengalami perang besar lagi. Tiba-tiba, Heng Yue Lingshan penuh kebisingan. Ye Chen lagi, ada apa? Karena murid magang ini datang ke Heng Yue kita, itu tidak berhenti selama sehari. Tantangan bagi Ye Chen adalah dinasti Tang. Pada saat ini, Ye Chen, yang ditantang, hanya meletakkan peralatan makan di meja makan. Saudaraku, jangan pergi. Hua menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya, itu untukmu. Anak muda, untuk sesaat tenang dan tenang. Zhang Fengnian juga menatap Ye Chen dengan cemas. Senior, pohon itu ingin tenang dan angin tidak berhenti. Ye Chen dengan lembut menyeka minyak dari sudut mulutnya, lalu perlahan-lahan bangkit. Debu merah bergulir adalah dunia seperti itu. Sejak menyusuri jalan ini, ia akan ditakdirkan untuk duri, bahkan jika saya seharusnya tidak bertarung hari ini, dan mereka akan memikirkan cara lain untuk memaksa saya tunduk. Petik 2. Ini semua salahku. Kepala kecil bayi harimau yang jujur dan tebal itu terkubur lebih rendah, dan tinjunya kencang. Aku tidak perlu menyalahkanmu untuk hal ini. Ye Chen menyentuh kepala kecil Hua, yang kemudian didukung oleh alam, tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar. Pada saat ini, Feng Yuntai yang biasa penuh dengan orang-orang dari segala arah. Di medan perang, seorang pria muda berjubah putih berdiri dengan tangan naik dan turun, rambutnya hitam dan alisnya tebal, dan pedang berbentuk hantu melayang di depannya, napasnya kuat dan momentumnya bahkan lebih menarik. Apakah dia dinasti Tang? Orang nyata Qing Yang Renyang Feng membiarkannya keluar dari bea cukai, tapi dia orang yang nyata, Yuan Chongjing. Saya pikir Ye Chen sebagian besar ditangguhkan kali ini. Mendengarkan suara seruan dari kuartet, pemuda bernama dinasti Tang itu menarik napas dalam-dalam dan mengangkat dagunya lebih tinggi, seolah-olah dia menikmati pujian dari banyak murid. Dia memang seorang murid magang yang diajarkan oleh seorang guru. Lebih marah lagi, Ye Chen ada di sini. Dengan suara, semua orang melihat ke satu sisi. Di sana, Ye Chen, yang membawa pedang surgawi, berjalan perlahan saat ini. Penampilannya halus dan tegas, dan langkah-langkahnya mantap dan teguh. Tampaknya bahkan jika dunia di sekitarnya muncul kembali, dia tidak dapat mengguncang sosoknya yang lurus dan tangguh. Sambil berjalan, sosok gemuk keluar dari sisi miring, dan pandangan yang lebih dekat adalah Xiong Er. Ikuti aku. Xiong Er bergegas dan berkata dia akan menarik Ye Chen keluar dari sini. Apakah kamu begitu tidak percaya padaku? Kamu tahu kentut. Xiong Er mendatangi Ye Chen dan mengedip padanya, memberi isyarat padanya untuk melihat dua arah di bawah Feng Yuntai. Setelah mendengar itu, Ye Chen melihat situasi dan menemukan bahwa timur Feng Yuntai dan barat Feng Yuntai dipenuhi dengan selusin meja batu giok. Di depan meja batu giok, ada seorang murid minum dengan santai. Ketika Ye Chen menyapu mereka, orang-orang itu melemparkan tatapan main-main mereka. Ye Chen mengerutkan kening, mengapa begitu banyak orang di dinasti Yuan? Kamu melihatnya, Xiong Er berbisik, murid sejati di Yang Feng di timur, murid sejati Ren Yang Feng di barat, masing-masing dari mereka bukan teman Qi Hao. Mereka semua adalah wajah, tetapi mereka lebih mengerikan dari satu. Mata Ye Chen menjadi semakin redup, terutama napas beberapa dari mereka, yang sangat halus, dan Xu Wei jauh lebih dekat dengan kebenaran. Matahari terbit. Mereka semua mundur sebelumnya, Xiong Er berkata, murid-murid ini adalah kelompok murid yang paling menakjubkan di Diang dan Renyang Feng. Alasan mengapa mereka menutup retret adalah untuk bersinar dalam kontes luar. Untuk menghadapi atmosfer yang kental, pertempuran ini terlalu besar. Bukankah cewekmu terlalu kuat, bisakah murid biasa memenangkanmu? Xiong Er berkata dengan marah. Dengan mengatakan itu, dia akan menarik Ye Chen keluar lagi, ayo pergi. Tidak apa-apa untuk menasihati satu atau dua kali, kamu tidak bisa melawan mereka. Namun, sebelum Ye Chen melakukan sesuatu, suara drama dinasti Tang di atas panggung turun, mengapa, begitu cepat Anda mengakui? Ye Chen, apakah Anda bersembunyi sebentar, apakah Anda masih hidup? Jika Anda tidak naik ke atas panggung hari ini, kami memiliki 10.000 cara untuk berurusan dengan Anda. Petik 2. Begitu kata ini keluar, pikiran Ye Chen berdengung. Mereka, ini tidak hanya merujuk padanya Ye Chen, tetapi juga termasuk Hua dan Zhang Fengnian. Kata-kata dinasti Tang sangat jelas.
Jika dia Ye Chen tidak boleh bertarung hari ini, maka mereka akan melakukan segalanya untuk menganiaya Zhang Fengnian. Naga itu tidak memiliki skala untuk disentuh, dan kata-kata dinasti Tang benar-benar membuatnya tersinggung. Pertempuran. Singkatnya, Ye Chen menyingkirkan rintangan Xiong Er dan tiba-tiba melompat ke platform pertempuran. Benar, dinasti Tang tersenyum. Ye Chen tidak menjawab, jadi dia mengeluarkan pedang Tianjian. Dia melangkah keluar dari celah di kaki King Shitai, dan berjalan ke depan dinasti Tang di tangga misterius Shou Ying Tousan Fantasy. Dinasti Tang mendengus, memegang pedang di tangannya, dia membuat langkah atas. Pound, pedang itu bertabrakan, suaranya renyah tapi keras. Di mimbar, dinasti Tang tertegun oleh pedang Ye Chen, mengejutkan penonton. Akan ada kekuatan tempur yang sombong di Ningqi. Berjuang melawan ranah terbaik kelima dari Yuan, kami telah menstabilkan posisi teratas. Tidak hanya para penonton dari atas panggung, tetapi bahkan murid-murid sejati dari Ren Yangfeng dan Di Yangfeng juga terkejut. Di tempat kejadian, perasaan terdalam adalah dinasti Tang, dan lengannya terguncang. Dia mengakui bahwa kekuatan kultivasinya jauh melampaui Ye Chen, tetapi tidak pernah memikirkan rasa malu ini. Kekuatan tempur dan kultivasinya yang bangga ternyata berantakan total di tangan negara yang kental. Sebelum mundur, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tidak sampai sehari sebelum tuannya Qing Yang memanggilnya, dia mendengar tentang apa yang terjadi pada Heng Yue dalam beberapa hari terakhir ini. Dia sombong, tetapi dia memecat murid magang Ye Chen, berpikir bahwa Ye Chen lebih biasa. Suasana kental sedikit lebih kuat. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasa Ye Chen tidak sederhana. Murid magang ini, memang, memiliki kemampuan untuk melompat. Terkejut, Ye Chen berdenyut berulang-ulang, dan kecepatannya tidak biasa cepat. Melihat ini, dinasti Tang berjinjit dan menyusut kembali. Tetap, mendengkur terdengar, dan Ye Chen mengusir Tian Kuan dari udara, mengarahkan pedangnya ke dinasti Tang. Ketika dinasti Tang melihat situasi ini, pedangnya jatuh dari tangannya, dan dia menerbangkan pedang Tianjian yang ditembak langsung. Namun, begitu dia akan memiliki langkah selanjutnya, Ye Chen bergegas maju seperti singa di depannya, dan hati binatang itu penuh dengan amarah. Dia kadang-kadang terlihat seperti harimau, kadang kera yang ganas, kadang-kadang seperti singa, kadang-kadang seperti serigala, meraih, menepuk, merobek, tangan, kaki, lutut, bahu, dan setiap bagian sendi tubuhnya menjadi senjata sengit. Dengan setiap gerakan ia mengiringi deru binatang buas. Saya mendengar bahwa Qi Hao juga tidak mampu dibalik oleh gaya permainan Ye Chen. Di meja batu giok di bawah penonton, para murid kebenaran sejati berkomunikasi diam-diam. Ini hanya pertarungan jarak dekat yang paling dasar. Ini sangat kuat, tidak heran para tuan akan dikalahkan. Di atas panggung, dinasti Tang meraung terus-menerus dan dipukuli bola-balik. Jejak tinjunya, jejak telapak tangan, dan jejak kaki berlanjut. Dia adalah dunia kelima terpenting di dunia nyata, tetapi pada saat ini, energi bergulirnya tidak terlihat, karena Ye Chen tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan setiap kali dia menggunakan misteri, dia akan diganggu oleh Ye Chen. Boom! Dengan raungan, dinasti Tang, yang berada di bawah tekanan, dicengkeram oleh Ye Chen dan jatuh di platform pertempuran keras dihancurkan oleh sosok manusia. Ini adalah gaya permainannya yang biasa, dan dalam gerakan yang paling biadab, dia melemparkan seseorang yang mengaku tinggi di tanah, dan dia memiliki sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raungan histeris dari dinasti Tang, tetapi saat berikutnya, Ye Chen tertegun lagi. Bang! Dengan raungan lain, dinasti Tang terjatuh dengan parah di platform pertempuran. Seluruh organ dalam dan keenam selir dijatuhkan, dan segumpal darah tua dimuntahkan lebih dari 1 kaki tingginya. Sudah setengah mati, itu terlalu kokoh. Para murid yang menyaksikan pertempuran itu bergerak-gerak. Aku belum pernah melihat dinasti Tang menggunakan kekuatan, tetapi Ye Chen membuat dia lumpuh. Binatang buas, Susi, masih tidak bisa berhenti. Suara minum Li sudah terdengar, murid sejati Renyang Feng tidak bisa duduk diam, seorang murid dengan Jingwang Lingjian terbunuh di atas panggung. Rumputku, apakah kamu ingin tidak tahu malu? Di bawah panggung, Xiong Er berteriak dan berteriak, bertengkar satu sama lain, melarang partisipasi pihak ketiga, apakah kamu mengabaikan aturan Heng Yue? Namun, suaranya tidak menghentikan murid itu, tetapi serangannya menjadi cepat, dan Chang Jian menunjuk langsung ke tulang belakang Ye Chen. Merasa bahwa angin dingin datang dari belakang, Ye Chen mengambil kesempatan untuk membuang dinasti Tang, dan kemudian seekor harimau berkibar dan melompat 3 kaki jauhnya, dan kemudian memantul seperti singa jantan oleh lompatan dari tanah. Darah berceceran, dan pedang murid itu, Chang Hong, tidak mengenai Ye Chen, tetapi malah menusuk lubang darah di dinasti Tang yang akan datang. Sial, kata murid itu dengan dingin. Kamu sial. Suara dingin itu menyapu angin dingin, Ye Chen sudah mencapai dia, dan tubuhnya berguling-guling dengan energi vital, yang marah pada energi sejati dari Yang, dan tinjunya ditanamkan di jari-jarinya. Satu yang berarti, Ye Chen menunjuk. Mungkin Ye Chen menembak terlalu cepat, dan murid itu tidak punya waktu untuk menanggapi karena cedera yang tidak disengaja pada dinasti Tang. Bahu Ye Chen Seng dicungkil oleh lubang darah. Ben Lei, Ye Chen tidak berniat memberinya kesempatan untuk menarik napas,
Telapak tangan Ben Lei disertai oleh guntur, dan dia menembak dengan kuat dan memukul dada murid dengan kuat. Hah! Murid itu menyemburkan darah, dan tersentak. Mengguncang gunung, menginjak langkah misterius Zhou Yingqiangian, Ye Chen mengikutinya dengan cermat, dan goncangan tangan gunung yang kuat dan arogan meledak, para murid Yang Feng belum berdiri dengan kokoh dan terpukul keras. Hah! Ludah darah lain diludahkan, dan murid itu semua diterbangkan, terbang keluar dari platform seperti karung pasir, dan menghancurkan tanah keluar dari lubang besar. Apakah ini sebuah kegagalan? Terlalu cepat. Rupanya para murid yang menyaksikan pertempuran belum menanggapi. Dalam imajinasi mereka tidak melihat misteri yang cemerlang dan metode rahasia. Lebih tepatnya, mereka tidak punya waktu untuk tampil sama sekali, dan mereka berhasil dikalahkan oleh dua murid biografi Yang Chen yang sebenarnya. Ye Chen, kamu benar-benar layak mati. Ada murid lain yang bergegas ke Ren Yang Feng. Huang Sanyin. Murid ini cerdas, tahu bahwa dia bukan lawan Ye Chen, dia adalah langkah besar. Aku telah terbunuh di Zenyang, aku takut dengan anak beruangmu. Ye Chen begitu kuat sehingga dia tidak bisa mundur. Dia menghancurkan segel Huang San dengan telapak tangan kirinya, dan meninju murid itu dengan tinju di tangan kanan. Menghela nafas. Bound Body Rotan. Di belakang, murid itu dengan cepat memindahkan sidik jarinya dengan kedua tangan. Segera, ada banyak pohon anggur yang keluar dari tanah, seperti ular, terjerat ke arah Ye Chen. Murid ini adalah seorang biarawan dari properti kayu, jika tidak, dia tidak bisa melakukan teknik merambat yang mengikat tubuh. Hah! Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil pedang Cixiao, dan kemudian melangkah di tangga misterius dari fantasi 1000 bayangan kecepatan. Satu pedang memotong pohon anggur yang dipintal benangnya. Dia memukul murid itu dalam 3 atau 2 langkah, dan Lingtian menebas dengan satu pedang. Turun, bumi. Melihat ini, murid itu menghantam tanah. Keluar. Dengan minuman cepat, Ye Chen melambaikan tangannya dan menghantam tinju gunung langsung di peron. Boom! Peron bergetar, dan murid yang baru saja jatuh ke tanah terguncang dan terbang keluar. Ye Chen sangat cepat, dia tiba seperti angin, sebelum murid itu mendarat, dia ditangkap oleh kakinya. Selanjutnya adalah keterampilannya yang biasa. Boom! Dengan suara gemuruh, murid yang tertangkap di kaki dijatuhkan oleh Ye Chen di tanah, seperti para murid yang dibuang sebelumnya, dia hampir mengeluarkan usus. Dan, satu lagi, ada banyak orang mencemooh di bawah penonton, seolah-olah tidak mengherankan bahwa Ye Chen begitu kuat. Hah! Dengan 2 penembakan Jianmang secara langsung, seorang saudara lelaki di Yang Feng terbunuh. Pound! Ye Chen keluar dari pedang dengan sangat cepat, menebang kedua pendekar pedang, dan kemudian dengan cepat mundur, karena murid itu benar-benar mengeluarkan asap. Asap mengepul, menutupi platform pertempuran, dan menutupi pandangan penonton yang menonton pertempuran. Pound! Kuang sial! Aku hanya bisa mendengar suara seperti itu di panggung pertempuran yang diselimuti asap, tak perlu dikatakan bahwa Ye Chen berkelahi dengan murid itu. Ini adalah asap ajaib, aku tidak tahu apakah Ye Chen bisa mematahkannya. Aku dengar asap sihir dan kabut telah menyebabkan banyak murid menderita banyak. Benar-benar palsu. Boom! Dengan gemuruh dari platform pertempuran, mereka berhenti berbicara. Kemudian, sosok berdarah terbang mundur, dan ketika dia mendarat, dia pingsan. Ya, jangan melihatnya, dan Ye Chen setengah mati. Segera, asap ajaib menyebar, dan Ye Chen muncul di atas panggung. Terluka, Xiong Er melihat noda darah di punggung Ye Chen dan tanda pedang di bahunya. Hancurkan dia. Murid-murid di Yang Feng menggunakannya, tampaknya tidak ingin memberi sedikit pun waktu reaksi pada Ye Chen. Perang sudah kembali. Murid di Yang Feng ini lebih kuat dari yang dibayangkan Ye Chen, yang paling penting adalah bahwa ia memiliki berbagai teknik rahasia, yang membuatnya tak terkalahkan. Ketika murid itu setengah mati, ia memiliki banyak bekas luka di tubuhnya. Bunuh. Seorang murid sejati Ren Yang Feng bergegas, dan tembakannya merupakan langkah besar. Selanjutnya, murid sejati Ren Yang Feng dan Di Yang Feng terus bergegas ke panggung. Mereka semua menembak dengan ganas, tidak meninggalkan ruang untuk beraksi. Mereka semua adalah gerakan pembunuhan yang besar, dan semakin kuat orang-orang di masa depan, teknik yang lebih misterius muncul tanpa henti. Meskipun Ye Chen memiliki kekuatan perang yang sangat kuat, dia tidak bisa menahan begitu banyak orang bergiliran setiap kali dia mengalahkan murid sejati. Dia akan memiliki banyak darah di tubuhnya, dan jubah yang dia kenakan semuanya bernoda darah. Cepat atau lambat, itu akan dikonsumsi cepat atau lambat. Xiong Er menjepit tinjunya dan menggertakkan giginya. Bertarung. Adegan itu penuh dengan suara Ye Chenyu. Dia sangat berdarah dan berdarah, seperti mayat hidup Xiao Qiang, dengan vitalitas yang sangat kuat, dia membunuh beberapa murid sejati sepanjang jalan, tetapi dia masih hidup dan sehat. Dibandingkan dengan Ye Chen, para murid di Yang Feng dan Ren Yang Feng jauh lebih jelek. Mereka semua adalah murid Tian Jiao di setiap puncak, dan mereka sangat berharap, yang mana bukan pemimpin, dan yang mana yang bukan kekuatan untuk menekan Ye Chen, tetapi dipukuli oleh Ye Chen dalam kondisi kental untuk menemukan gigi. Situasi pertempuran di sini telah lama diteruskan ke Ren Yang Feng dan Di Yang Feng. Limbah itu semua adalah limbah. Ge Hong sangat marah, tetapi muridnya yang sebenarnya, yang telah dilatih sendiri, dihancurkan oleh keadaan yang kental, membuatnya marah. Qing Yang tidak jauh lebih baik.
Ketika dia mendengar laporan para murid, itu juga Guntur yang marah. Kekuatan Ye Chenzi jauh melampaui harapannya. Dia mulai ragu apakah keputusan untuk membiarkan murid-murid sejati pergi lebih awal adalah benar. Dibandingkan dengan Ge Hong dan orang-orang nyata Qingyang, ekspresi Zhong Yangdao di puncak Tianyang luar biasa. Ada pohon berleher bengkok di puncak Tianyang, dan dia duduk di sana dengan tangan terlipat dan dikutuk. Lao Su telah berlatih selama 100 tahun. Dia benar-benar buta, keadaan kental. Hadiah yang luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa dia berpikiran terbuka. Meskipun para murid di bawah kursinya memiliki hubungan dengan Ye Chen, dia masih mengajar dengan baik. Setidaknya dia tidak terlibat dalam konspirasi dan trik, dan dia tidak sekecil perut Qingyang dan Ge Hong. Tampaknya keputusannya masih sangat benar. Jika para murid diizinkan menemukan Ye Chen untuk bertarung, Tuhan tahu bahwa dia dapat mundur untuk beberapa. Menciptakan kejahatan. Zhong Laodao menutupi wajah tuanya, dan hatinya sakit. Boom! Di Feng Yun Terrace, seorang murid di Yang Feng dijatuhkan oleh Ye Chen dan kerabatnya tidak bisa mengenalinya. Ini beberapa yang pertama, para murid bertanya tanpa sadar. Ke-15, seseorang mencemooh. Murid sejati Renyang Feng dan Di Yang Feng, lebih dari setengahnya telah dipukuli oleh Ye Chen. Tapi aku tidak melihat Ye Chen menjadi lebih baik. Setelah mendengar itu, banyak orang melihat platform pertempuran. Di sana, kesadaran Ye Chen berdarah, dan luka-lukanya terlalu berat untuk dilihat secara langsung. Beberapa kali ia hampir jatuh di medan perang, 2 puncak bergiliran, dan itu, yang bertanggung jawab atas Dan Hai, juga dikonsumsi sesuatu yang sangat kurang. Nak, pergi, dan pukul lagi, sesuatu akan terjadi. Xiong Er di bawah panggung mengingatkan dengan tergesa-gesa. Ye Chen mengangguk. Dia tahu kondisi fisiknya sendiri. Dia akan terus bertarung, dan kemudian dia terus bertarung, dan dia mungkin akan mati di platform ini. Terlebih lagi, konfrontasi sebelumnya adalah semua murid dari ke-5 ke-7 di dinasti Yuan, dan sebagian besar murid yang tersisa adalah yang ke-8 hingga ke-9 di dinasti Yuan. Bahkan ada 21 kaki telah memasuki matahari yang sebenarnya. Meskipun dia pikir dia masih bisa menjadi orang terpenting ke-8 di dunia dinasti Yuan, tapi itu adalah harga darah, dan dia tidak mampu membelinya. Memikirkan hal ini, dia akan berbalik. Namun, sudah ada murid yang datang ke Di Yang Feng. Murid itu memiliki wajah yang lembut, memegang kipas Lingyu, terlihat sopan, tetapi dia memiliki 2 bibir yang tajam dan masam, dan wajahnya juga dilukis dengan Ruj Go Wace, yang hanya digunakan oleh wanita. Aku tidak tahu, aku pikir apakah ini Pus Su Kang, aku sopan. Murid Zi tidak memulai pertarungan di tempat, tetapi pertama kali melaporkan namanya, mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk tunduk pada Ye Chen. Namun, semua orang mungkin tidak pernah memperhatikan bahwa pada saat dia melengkungkan tangannya, jarum perak tanpa rambut tebal telah dipukuli olehnya. Meskipun Ye Chen ekstra siap, dia masih di tengah. Segera, zat beracun yang dibawa oleh jarum perak itu dengan cepat menyebar di tubuh Ye Chen. Kemudian, tubuhnya menjadi hitam di sekitar jarum perak, dan kecepatan penyebarannya mengejutkannya. Hah! Semburan darah keluar, tubuh Ye Chen membeku dan hampir jatuh. Situasi duel, kamu berani menggunakan racun. Menatap dingin pada Su Kang, Ye Chen menyalakan lampu dingin. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.